Selalu didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan tentunya akan semakin banyak kemeriahan seru yang akan dihadirkan pada tahun ini. Hadirin sekalian, tentunya juga kita ingin tahu ya, nah lebih banyak apa saja yang ditawarkan kepada member atau anggota ALL, juga para pengunjung festival nantinya. Untuk itu kami persilakan kepada Senior Vice President Operations and Government Relations Accor Indonesia in Malaysia, Bapak Adi Satria, yang akan memaparkan mengenai penawaran eksklusif ALL dan berbagai pengalaman menarik lainnya selama festival. Kepada Pak Adi Satria kami persilakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sehat. Yang terhormat Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno, beserta Bapak, Ibu, dan jajaran Kemenparekraf yang telah hadir di sini. Yang kami hormati juga Presiden Direktur PT Java Festival Production, Ibu Dewi Gonta. Terima kasih telah hadir. Rekan-rekan media yang kami hormati, Moka Group tentunya, grup musik Indonesia kebanggaan kita semua. Terima kasih sudah hadir dan mensupport kita. Para General Manager Hotel Accor di seluruh Indonesia yang hadir secara daring ataupun yang hadir secara offline di sini, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat kembali bertemu secara langsung ataupun secara daring online di tahun kedua acara Jakarta International Java Jazz Festival. Di kolaborasi tahun kedua kami yang kami lakukan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan juga PT Java Festival Production. Terima kasih atas seluruh support dan collaboration-nya juga. Hari ini dengan bangga dan bahagia kami umumkan bahwa All Accor Living Matters Program, loyalitas dari Accor kembali menjadi salah satu sponsor utama di Festival Musik Akbar tahunan yang sudah kita nanti-nantikan. Jakarta International BNI Java Jazz Festival tanggal 24 hingga 24 Mei mendatang di venue-nya yang sama, Jakarta International Expo Kemayoran. Kami juga turut mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Salahuddin Uno, atas dukungan yang terus berkelanjutan, yang terus diberikan kepada kami, Grup Hotel Accor, dari dulu masa pandemi Mas ya, sampai sekarang pasca pandemi, kami akan terus berkolaborasi untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Terima kasih juga kepada Java Jazz Festival Production, Ibu Dewi Gonta, pihak penyelenggara dari Jakarta International BNI Java Jazz Festival atas kolaborasi yang luar biasa yang dapat kita wujudkan kembali tahun ini. Mudah-mudahan bisa juga tahun depan ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, Bu Lisa ya. Jangan lupa Bu. Dananya dari Bu Lisa loh. Band-band para pengunjung dapat menikmati band yang akan tampil di All Lounge ini. Jadi selain aktivitas gaming, prizes, ada kulineri juga yang disediakan oleh hotel-hotel kita yang tentunya mengacu kepada kulineri Indonesia. Kita juga mengambil bagian dan menampilkan hiburan musik seperti Moka yang hadir juga, ini akan hadir di All Lounge kita. Dan akan menghibur kita pada saat di festival. Jadi selain melakukan festival, mereka juga akan berada di All Lounge kita. Ini dalam hal ini part of Indis Musik program kita. Ada Aditya Sofyan, ada Moka, ada juga Andin. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas support-supportnya. Dapat tampil juga di All Lounge Accor. Di area pusat kuliner ada juga Mercure Jakarta Batavia,
yang akan tampil dengan sajian menu-menu yang lezat, nikmat, dan juga dapat dinikmati. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Pertama-tama izin saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Andi untuk selalu support Java Jazz ataupun event-event yang kami kerjakan beserta dengan jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Juga kepada Mas Andi yang untuk kedua kali support lagi event kami. Jujur memang sebagai hotel group kita baru pertama kali support oleh Accor, jadi kita bangga banget bisa disupport lagi juga untuk kedua kali. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit penjelasan mengenai Java Jazz. Tahun ini kita tahun ke-19, betul. Kita ada 11 panggung. Total pertunjukan tadi sambil mendengarkan, sambil berhitung, kita ada kira-kira 3 hari itu ada 120 pertunjukan. Kombinasi antara musisi asing dan musisi Indonesia. Musisi asingnya kurang lebih 27 grup, musisi Indonesia per hari ini ada kurang lebih 77 grup, dan ini masih bertambah dalam seminggu ke depan. Jadi kita sekarang sejujurnya cukup deg-degan tahun ini karena tahun depan kita masuk 20 tahun. Next year is gonna be a big year for us, 20 tahun. Kenapa kita terus nyelenggarain ini dan kenapa kita ngerasa peran Accor besar. Jujur dari awal kita bicara dengan teman-teman Accor, kita berharap sekali event kita bisa dibantu secara promosi di semua networknya Accor yang bukan hanya di Indonesia gitu. Itu harapan terbesar kami atas kerjasama dengan grup Accor. Yang selalu saya sampaikan kepada Mas Andi, karena kami tidak punya kemampuan untuk mempromosikan dengan maksimal di luar negeri. Jadi cara-cara seperti ini yang harus kita coba maksimalkan untuk menyampaikan itu. Kayaknya kita sudah tidak mau lagi bicara bagaimana kita bisa sebagai seperti negara lain, tapi kita ingin fokus bagaimana kita bisa kembangin yang kita sudah punya di sini. Gitu. Salah satunya dari event seperti kami. Dan kenapa menurut kami sekarang Kemenparekraf juga perannya besar karena support terhadap industri musik dan khususnya event musik. Sebenarnya event menyeluruh, tapi kalau di dalam hal ini untuk event musik tuh kita ngerasa berapa tahun terakhir juga supportnya besar banget, sangat concern terkait dengan aturan, bagaimana penyelenggaraan yang baik, bagaimana kita bisa bersuara, menyampaikan kendala-kendala kita gitu. Jadi dengan kolaborasi 3 arah ini kita berharap ke depannya Java Jazz Festival yang kepemilikannya adalah purely Indonesia gitu kan ya, oleh anak-anak Indonesia dengan sponsor kita bisa terus berjalan ke depannya. Dan harapan lagi kalau buat kami sebagai perusahaan adalah semoga segera bisa mengembangkan ke negara lain dengan tetap membawa Java Jazz sebagai sebuah festival Indonesia diselenggarakan di negara lain. Itu harapan besar kita ke depannya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahagia hari ini telah hadir bersama kita Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang akan menyampaikan keynote-nya ini mengenai Jakarta International BNI Java Jazz 2024. Dengan hormat kepada Pak Menteri, kami persilakan. Terima kasih. MC-nya ini suaranya sangat khas. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas MC kita, Mbak Dewi, sahabat dari masa remaja. Terima kasih Pak Adi yang luar biasa, talenta kita, hospitality yang sudah go global, go regional, teman-teman Moka, terima kasih, dan juga rekan-rekan media. Saya ingin perkenalkan Direktur Event Nasional dan Internasional kami yang baru, Pak Frans. Di depan Pak Frans duduknya kosong tuh. Ini Pak Frans. Tahun lalu masih Bu Desi, tahun ini Bu Desi sudah jadi deputi. Silakan bersama Pak Irfan berdua, sama Bu Dian bertiga. Silakan. Daripada kosong, teman-teman yang berdiri bisa duduk di sebelahnya Hilmi di situ untuk membantu distribusi dari tempat duduk. Silakan, ada tempat-tempat kosong yang berdiri bisa duduk. Mas Rafli, teman-teman silakan ditempati. Menonton konser keren bersama kerabat, aman terjamin untuk seluruh usia. Cakep. Yuk langsung aja ke Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024.
bersama nikmati sajian musik berkelas dunia. Saya pertama-tama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan masih dalam suasana lebaran juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rekan di sini. Dan saya sangat bersyukur Jakarta International BNI Java Jazz Festival masuk ke edisi ke-19 tahun ini dan akan berlangsung 24 sampai 26 Mei. Tahun lalu kita saksikan kolaborasi yang apik antara Akor dan Java Jazz, dan all ini adalah Akor Live Limitless yang saya lagi ngumpulin poin juga karena saya banyak tinggal di Akor. Saya mau cek nih poin-poin saya ini masih tersusun rapi atau sudah mulai dipakai untuk kegiatan lainnya, tapi kerjasama All dan Java Festival Production ini merupakan dukungan kepada 3 subsektor ekonomi kreatif, yaitu musik, kuliner, dan fashion. Pertama, ada musisi internasional yang di tahun 2022-2023 hadir. Juga ada musisi legendaris tanah air, ada Warna Reunited, Andre Hanusa. Ini zaman saya masih ya pesta anak timur. Ada Sandi Sandoro, namanya sama saya, dan Barry Ikumawa dan lain-lain. Terus juga ada belasan panggung, F&B booth, dan juga ada merchandise booth yang sudah sangat terkenal. Tema tahun ini saya garis bawahi pas banget karena kita baru kelar pesta demokrasi, dan ini semua kita rangkul dengan konsep embracing unity through music. Jadi musik ini mempersatukan kita semua untuk mencintai bangsa kita dan mencintai sesama. Dan ini juga bisa kita harapkan mendukung target kunjungan Wisman ke Indonesia yang walaupun ada situasi geopolitik, ada tensi secara global, tapi target kita adalah 17 juta. Ini target internal Kemenparekraf. Kalau targetnya pemerintah melalui Bappenas dan DPR itu 14,3 juta, tapi kita punya our own secret internal target gitu. Itu kita pengen banget menghadiahkan Pak Jokowi di penghujung tugas beliau bahwa kita pernah mencapai 16,1 juta di 2019 pre-pandemic. Alangkah indahnya di 2024 kita berikan angka keramat 17 juta kunjungan Wisman dan 1,5 miliar pergerakan Wisnus. Nah, tentunya ini juga akan mendorong produk-produk ekonomi kreatif kita. Kunjungan dari event seperti Java Jazz ini akan juga mendorong UMKM kita untuk tampil di internasional dan juga citra pariwisata Indonesia. Dan kami terus mendukung sebagai Kemenparekraf karena kami bangga banget saat ribut-ributnya awal tahun itu Taylor Swift, dan saya datang ke Australia. Mereka menyampaikan bahwa ya kita berhasil mendapatkan Taylor Swift, tapi kita ikut memantau Indonesia juga sukses menyelenggarakan festival-festival besar. Jadi kalau Taylor Swift satu konser itu cuman maksimum 60 sampai 80 ribu mungkin, Java Jazz dalam 3 hari bisa berapa total? 105 ribu. Jadi ini nggak kalah. Dan kayaknya 105 ribu itu kalau ditambah bisa, tapi jadi nggak nyaman. Jadi nanti PR berikutnya adalah bagaimana nambah tapi tetap nyaman. Terus saya waktu ke Singapura juga di pertemuan dengan Ibu Menteri Grace Fu di sideline-nya konser Taylor Swift. Dia bilang Indonesia punya Java Jazz, kita justru memantau bagaimana Indonesia ini punya IP sendiri, bukan mengimpor festival-festival dari luar negeri, tapi punya IP sendiri juga yang dikembangkan. Dan ini kita sangat mengapresiasi
Mbak Dewi dengan kerjaannya yang relentless, tireless, terus 19 tahun ini membawa Java Jazz ke panggung dunia. Oleh karena itu, karena Pak Adi juga adalah direktur yang membidangi Akor bukan hanya Indonesia tapi Malaysia, saya mengundang secara langsung Menteri Pariwisata dari Malaysia, Singapura, Australia, dan Timor Leste, dan India. Ini 5 pasar terbesar kita untuk juga dapat menghadiri di Java Jazz ini atas undangan resmi langsung dari saya. Sehingga ada cita-cita indah gitu. Saya ketemu orang India di Indonesia udah tinggal lebih dari 17 tahun. Saya tanya, bagaimana ceritanya bisa akhirnya memutuskan menetap di Indonesia? Rupanya dia waktu masih muda untuk pertama kalinya datang ke Indonesia, ke Jakarta. Untuk apa? Untuk menghadiri Java Jazz Festival. Setelah dia datang di sini, dia jatuh cinta, terus dia melihat peluang di sini dan dia mendirikan usaha, dan setelah 17 tahun dia setiap tahunnya datang ke Java Jazz. Jadi cerita-cerita seperti ini yang menurut saya remarkable, bahwa sebuah festival bukan hanya mampu memobilisasi 100.000 penonton, tapi juga ada personal stories. Jadi storytellingnya juga dapat gitu. Dia akhirnya membina usaha di sini, membuka peluang usaha, dan juga family-nya dia besarkan di sini. Jadi itu beberapa cuplikan-cuplikan yang sangat menarik. Nanti saya dan Pak Frans akan melayangkan undangan ke menteri-menteri ASEAN ini, Pak Irfan, sebagai kebanggaan kita, bahwa bukan hanya kita ingin mendatangkan konser-konser internasional yang atas arahan Presiden akan terfasilitasi dengan Indonesian Tourism Fund, tapi yang udah ada di sini aja nih, BNI Java Jazz Festival ini bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi Wonderful Indonesia. Terima kasih, dan saya akhiri dengan pantun penutup. Mohon cakepnya dan lebih semangat. Are you ready? Membeli tiket konser kini bisa cashless. Sungguh praktis dan mudah penggunaannya. Ayo Mbak Dewi dan Pak Adi terus kolaborasi bersama dengan Akor Live Limitless, dengan Java Jazz Festival, Parekraf dan Perekonomian Indonesia semakin mendunia. Terima kasih, sukses selalu, dan sampai jumpa 24 sampai 26 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi, sudah ada Mbak, sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir tuh kita memang sudah ada pembeli tiket yang datang Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Amerika, dan beberapa negara Eropa tuh sebenarnya sudah ada. Apakah ada target? Tentunya setiap tahun kita berharap ada kenaikan. Berapa besar? Kalau di kita 1% aja cukup besar. Contoh paling mudah sebenarnya kita tahu ada satu orang yang sudah setiap tahun dia datang, dia udah ngabarin contohnya tahun ini dia akan datang ber-20 dan gak sendiri gitu. Dari Manila juga dia ada satu grup yang selalu datang, mereka udah lumayan datang, udah mungkin habis 10 tahun. Itu juga setiap tahun mereka grupnya bertambah gitu. Jadi balik lagi harapan kita sebenarnya untuk wisatawan asing bertambah banyak tentunya di setiap tahunnya. Makasih. Dari tahun ke tahun kerjasama kita dengan Java Jazz dan Java Festival Production ini kita lakukan kajian, dan dari hasil kajiannya menunjukkan bahwa pengunjung dan penonton itu kita prediksi antara 15-20% adalah wisatawan mancanegara yang datang dari bukan hanya dari kawasan Asia Tenggara, tapi juga sampai dari wilayah lain dari Eropa, dan ini sekarang lebih mudah terpantau melalui digitalisasi dari booking tiket yang telah dilaksanakan melalui online. Tahun ini kita nggak tahu jumlahnya berapa, belum dapat info dan bocoran dari Bu Dewi, tapi saya berharap ada peningkatan. Jadi dari hasil peningkatan tersebut kami melihat ini adalah kerjasama yang sangat efektif, karena bukan hanya mengembangkan subsektor ekonomi kreatif musik, dan tadi UMKM di bidang fashion dan juga kuliner, karena ada
beberapa stall kuliner dan juga membantu tingkat keterisian daripada akomodasi, hotel, restoran, dan kafe di sekitar venue. Tapi ini juga mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara dan menggerakkan kunjungan wisatawan Nusantara sesuai dengan target yang telah kami sampaikan. Nah, untuk genre-genre lain, karena musik ini kan universal ya dan luas ya. Tapi Java Jazz ini kan nggak hanya jazz, ada beberapa genre juga yang tampil, dan di stage kita, di stage Wonderful Stage of Indonesia, ini juga kita tampilkan musik-musik Indonesia kekinian. Tapi untuk festival lainnya tidak tertutup kemungkinan. Kalau tidak salah nih awal Mei ada Hammer Sonics ya, Mas Irfan. Ini khusus metal, ini hard metal. Saya udah datang ke sana dan melihat memang penggemarnya banyak sekali. Dangdut udah banyak banget. Dangdut festival itu yang internasional kita tunggu, karena dangdut koplo ini sudah mulai menjangkau dari Turki sampai Korea. Dan sudah menjadi musik yang mendunia maupun juga genre-genre lainnya. Kita terus mendukung karena ini adalah kekuatan Indonesia, punya seni musik yang beragam dari Sabang sampai Merauke, dan belum kita melihat potensi musik etnik, musik tradisional, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat all out dan full force mendukung kolaborasi ini, dan mudah-mudahan brand yang paling banyak dikenal adalah Java Jazz ini bisa juga terus memperluas kerjasamanya, dan saya juga memimpikan suatu saat Java Jazz ini menjadi IP yang tampil di regional dan juga pada suatu saat bisa go global juga. Terima kasih. Terkait Hari Bumi. Jadi memang kebetulan di festival-festival kita selenggarakan, Mas, dari 2009 itu udah bekerja sama dengan pihak ketiga gitu kan untuk pengelolaan sampah. Bahkan di tahun kemarin itu kami proses pengelolaan itu udah sampai yang ada diolah di tempat, diambil oleh Dinas Pertamanan, dijadikan pupuk. Jadi sebenarnya proses itu sudah terjadi di tempat gitu. Terkait dengan penggunaan plastik, kita mencoba mengurangi, sejujurnya kami belum mampu sampai 100%. Kalau styrofoam memang sudah hampir 5 tahun lebih kami tidak mengizinkan penggunaan styrofoam. Terkait dengan botol minum plastik, kita pernah bicara dengan KLHK, kebetulan waktu itu bertanya apakah perlu kita mengganti botol minuman itu menjadi orang menggunakan tumbler. Concern tumbler itu soalnya macam-macam, Mas, ada sisi keamanannya juga yang kita harus concern gitu kan, terkait dengan tumbler. Tapi ternyata informasi dari KLHK bahwa itu sudah tidak perlu, karena segala sesuatu yang adanya pada sebuah botol minum plastik itu semuanya sudah bisa di-recycle, informasinya begitu. Jadi mereka bilang tidak perlu lagi, Dewi. Kalau dulu sebenarnya nggak bisa di-recycle, hanya bagian labelnya saja. Tapi sekarang itu pun sudah bisa, Mas. Jadi mungkin kita coba di hal-hal yang lain terkait dengan pengelolaan sampah tersebut itu sendiri. Karena kembali lagi kita kalau 100% saya rasa di sini belum bisa. Jadi kita coba maksimal dengan yang kita mampu kerjakan. Contoh paling mudah lagi, kalau dulu kita orang beli merchandise pakai plastik, diplastikin, sekarang sudah tidak lagi diplastikin, makanya kita keluarin tote bag dengan harga sangat murah untuk mengganti plastik, atau mereka bisa langsung ngambil barangnya tanpa bungkus plastik lagi. Itu kita udah kerjakan beberapa tahun juga. Mungkin itu beberapa hal kita coba kerjakan supaya kita bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Balik lagi kita belum bisa maksimal, tapi kita usahakan yang kita bisa lakukan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Pak Adi, dan juga terima kasih rekan-rekan media.